Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Membahas Channel. Membahas terus, membahas lagi, membahas pulang. Ini lagi di jalan mau ke rumah beberapa ustadz yang ada di Kabupaten Berau. Kita mau mengadakan jajak pendapat, ya kan? Karena beberapa hari ini itu di medsos ramai sekali, ya kan, dibicarakan mengenai edaran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau yang memberikan anjuran untuk sementara tidak diadakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Sedangkan sebagian dari ustadz yang ada di Kabupaten Berau ini ada yang merasa tidak dilibatkan dalam peluncuran, ya kan, edaran ini, ya kan, padahal mereka selaku agamawan juga, yang mana di tempat lain kata mereka, ya kan, itu dikumpulkan untuk arahan terkait dari penanganan COVID-19 atau corona ini dari pihak asatid dan ulama. Kemudian ada juga yang punya pendapat bahwa kata mereka tidak seharusnya Berau, ya kan, sampai tidak sholat berjamaah di masjid dan tidak melaksanakan sholat Jumat dengan alasan karena zona untuk di Kabupaten Berau itu masih bisa dikatakan sebagai zona hijau, yang mana itu bisa dilihat dari sampai sekarang, ya kan, tidak ditemukan itu, ya kan, yang positif alhamdulillah di Kabupaten Berau itu mengidap corona. Nah, bagaimana, ya kan, pendapat-pendapat mereka, ya kan, opini-opini para ustadz ini. Yuk terus ikuti petualangan Abang Masgar. Oke? Bagaimana pendapat antum mengenai, kalau dikatakan fatwa, bisa nggak fatwa lah, atau bisa dikatakan arahan atau anjuran, ya kan, dari Majelis Ulama Indonesia khususnya di Kabupaten Berau, yang dalam arahannya, ya kan, mengatakan bahwa untuk sementara tidak ada sholat berjamaah dan Jumat karena erat kaitannya dengan permasalahan COVID-19. Menurut antum bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, beberapa hari lalu kami dapat surat edaran dari teman-teman bahwa Majelis Ulama Kabupaten Berau menghimbau atau ada sejenis surat edaran bahwa untuk sholat berjamaah di masjid dan berjamaah diadakan untuk sementara dalam waktu yang tidak ditentukan batasnya. Dan menyikapi hal itu, kami pribadi sebetulnya masih meragukan hal tersebut, karena pertanyaan kami gini: apakah wilayah kita Berau ini memang sudah boleh dikatakan harus menunaikan kewajiban seperti ini, Jumat misalnya? Karena yang kami tahu untuk wilayah Berau itu masih kuning atau hijau, ya. Nah, itu kami juga sangat menyayangkan dari Majelis Ulama Berau tidak ada secara langsung menyampaikan hanya sejenis edaran. Nah, apakah edaran tersebut hanya mengikuti dari pusat atau sudah melakukan kajian bersama para ulama dan medis? Nah, demikian itu saja mungkin barangkali. Sekarang kita bersama Ustadz Syamsul Rijal, LC SPDI. Bagaimana pendapat antum nih, kan, ini kan lagi viral, lagi booming nih di media sosial, dibicarakan mengenai pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau yang menyatakan bahwa untuk sementara tidak ada sholat berjamaah dan sholat Jumat terkait dengan penanganan COVID-19 atau akil corona, ya kan. Nah, ada yang mengatakan, ya kan, sudah layak, ada yang mengatakan belum layak lagi karena di Berau ini masih zona kuning atau zona hijau katanya, mungkin malah zona hijau. Nah, menurut antum bagaimana, Sat? Menurut ulama, ya, apapun yang terjadi kita mengikuti pemerintah, ya. Untuk segala konsekuensinya nanti itu semua urusan
pemerintah lah, sholat berjamaah dan sholat Jumat. Mungkin ya menurut ulun apa baiknya sesuai dengan aturan pemerintah. Dengan Ustadz Sobari Yusran. Beliau ini salah satu hafizul Quran yang ada di Berau, pembina banyak dari masyarakat yang belajar mengaji dengan Sidin, dan juga Sidin ini salah satu imam di Masjid Agung di Kabupaten Berau, Masjid Agung Baitul Hikmah. Ustadz Sobari, menurut Pian, ini singkat padat Ustadz jawabannya. Ini kan rame nih ya kan, orang membicarakan masalah edaran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau. Nah, ada yang pro, ada yang kontra mengenai bahwa cocokkah sudah Berau ini untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid dan tidak mengerjakan sholat Jumat terkait dengan penanganan COVID-19 atau Corona. Menurut Pian kayak apa edaran tersebut? Serba salah. Sebenarnya Berau masih zona hijau, belum merah. Tapi alasan pemerintah Berau, apakah harus menunggu zona merah baru kita antisipasi? Justru karena itu kita antisipasi terdahulu sebelum zona merah itu. Itu aja. Ustadz Arif, beliau ini adalah Imam Rawatib Masjid Jenderal Sudirman. Nah, bagaimana Ustadz menurut antum mengenai edaran dari Majelis Ulama Indonesia terkait penanganan COVID-19, libur sholat berjamaah dan sholat Jumat untuk sementara? Nah, ini kan rame nih di dunia maya ya kan. Menurut antum bagaimana Ustadz? Kalau menurut saya pribadi Ustadz, ini secara pribadi dulu Ustadz ya. Oke. Sesuai keadaan yang ada di Berau ini, kalau saya pribadi sih masih kurang pas gitu loh Ustadz. Karena artinya mungkin ini karena ketidaktahuan saya dengan keadaan yang pas di Kabupaten Berau kan. Tapi pastinya kan seperti MUI Kabupaten Berau sudah mungkin tanya ke ahlinya di bidang kesehatan kan dari pihak rumah sakit. Itu yang belum jelas bagi saya kan, kalau memang sudah betul-betul darurat kan, ya kami terima, kami lenggowo lah. Tapi kalau seperti di Jawa Timur, menurut saya itu lebih pas. Kalau di Jawa Timur ini kan memberikan solusi, langsung ada penekanan begini, saya baca artikelnya itu, bagi yang sudah status terindikasi penyakit itu kan, maka haram bagi dia datang ke masjid. Kalau itu kan lebih pas bagi saya. Cuman semua itu kan kita pasrahkan kepada yang lebih, kepada yang berkuasa lah, seperti yang MUI. Siap. Itu. Oke Ustadz, itu saja. Siap. Nah, itu tadi beberapa opini ya kan dari ustadz-ustadz yang ada di Berau. Intinya adalah ini bukan kesimpulan lah, artinya pelajaran dari beragamnya pendapat tadi kan, beragamnya opini yang disampaikan tadi, bahwa setiap pendapat itu ada yang punya kepalanya ya kan, dan setiap kepala itu ada mempunyai pendapat masing-masing. Tapi yang manapun yang kita pilih, kita hendaknya memilih yang lebih manfaat dan lebih maslahat kepada orang banyak. Apalagi ini terkait dengan mengenai COVID-19, yang mana yang kita pilih ya kan, itu kita timbang lagi yang mana nih yang lebih maslahat untuk kepentingan bersama. Jangan sampai kekerasan keinginan kita, pendapat kita itu membawa mudarat kalau diaplikasikan ya kan kepada